Oke, di sini tertulis 10 core, screen resolusinya 1080 kali 2230, density-nya 239 dpi, memori RAM 8 GB. Hai Andika, guys, di sini. Jadi ceritanya kemarin ketika saya mau cari bahan untuk segmen barunya Dika ID, yaitu rempon janda atau review handphone jadulan mempesona. Ini ya, nanti akan kita review juga janda yang satu ini. Nah, pas saya cari-cari bahan tersebut, saya menemukan HP yang menurut saya sangat unik. HP-nya itu ini, dan saya beli seharga 830.000, yang bentuknya itu mirip banget dengan iPhone. Pertama yang bikin saya beli HP ini karena saya tertarik banget. Kenapa? Karena harganya itu cuma 830.000, terus desainnya itu mirip banget dengan iPhone, dan iklannya kalau kalian lihat iklannya di sini tuh, sebentar ini. Ya, jadi dia memiliki RAM 8 GB, memori internal 128 GB, 10 core, kemudian kameranya 13 sama 18 megapiksel, double SIM card, dan juga udah memiliki baterai yang cukup besar, 4000 mAh. Dan untuk layarnya 6,1 inch full screen, resolusinya nggak ditulis berapa. Dan yang menarik, desainnya ini benar-benar mirip iPhone. Dia juga memiliki beberapa varian warna, black, golden, dan juga white. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Sebenarnya ketika HP ini datang itu sudah saya unboxing karena saya penasaran. Harga 800.000, RAM 8 GB, memori internal 128 GB. Cuman sekarang saya unboxing lagi biar kalian tahu apa aja yang akan kalian dapat kalau mungkin kalian memutuskan untuk membeli HP ini. Dan buat kalian yang minat, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi cek-cek aja, siapa tahu kalian cocok. Dan sekarang kita review dulu biar kalian bisa lebih memikirkan enaknya beli HP ini atau enggak. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Untuk packagingnya putih seperti ini ya, polos banget, nggak ada gambar HP-nya sama sekali. Kayaknya ini kardus, ya mungkin ya. Oh, ini ada tulisannya. Jadi di belakang ini ada tulisan, sebentar. Tulisannya HD Screen Super AMOLED, 800.000. Screen-nya sudah Super AMOLED, high digital camera, face recognition, dan 8 core. Kok 8 core? Tadi iklannya 10 core, sebentar. Kalau saya nggak salah inget, iklannya itu 10 core. Sebentar ya. Nah, ini deskripsi dari sellernya itu 10 core, tapi di packagingnya ini 8 core atau 8 core. Kita lihat aja nanti bagaimana atau mana yang benar. Kita lihat di sistemnya. Dan untuk packagingnya ini benar-benar polos, kayak kardus martabak, polos banget. Mungkin karena memang harganya udah murah, jadi dia press harganya itu di budgeting untuk cetak printing. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing. Jadi ini adalah HP-nya, dan untuk packagingnya bener-bener low budget banget. Jadi cuman ada kertas, di sini ada tulisan model i11 Pro, dan ini adalah HP-nya dibungkus dengan bubble wrap biasa seperti ini. Sebentar, saya suka banget kalau mainan kayak gini tuh. Oke, jadi ini adalah HP-nya. Kita taruh di sini dulu aja. Oh, ini udah lepas ininya ya, apa ini namanya, pelindung cover belakang, cover depannya. Wow, kemudian kita juga dapat micro SD adapter yang seharusnya ada micro SD-nya, ini bener. Kita dapat 32 GB. Jadi HP-nya 800.000, RAM 8 GB, internal memory 128 GB, kita dapat micro SD. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat card reader, micro SD USB 2.0. Ya, ini card reader. Wow, gila, udah lengkap ya. Sekarang kita, ini apa nih? Ini adalah kabel data kayaknya. Sebentar, saya copot dulu. Oke, ini adalah charging port dan juga bisa berguna sebagai kabel data. Kabel datanya atau charging portnya ini micro USB. Kita taruh sini dulu. Kemudian kita dapat charging port yang di sini tulisannya itu outputnya 5 volt. Kemudian kita dapat ucapan terima kasih, thank you for my dear. Oh, yes, you are welcome my dear. Kayak di kado gitu ya istilahnya, kayak hari Valentine, dear-dearan. Kemudian kita dapat apa lagi nih? Langsung aja lah, nggak pakai lama. Nah, jadi seperti ini headsetnya, yang kualitasnya dipegang itu kerasa banget kalau ini murah, yang mungkin suaranya bakalan cempreng banget.
nanti kita coba. Sementara kita unboxing dulu semuanya. Kemudian ini ada kayak notifikasi ya, kayak tips. The battery capacity is typical of the factory laboratory. Ya, intinya ini adalah ketentuannya. Kita taruh sini. Kemudian apalagi? Ini gabus biasa. Kemudian kita dapat apalagi cuy? Masih banyak ya. Wow, kita dapat casing soft case seperti ini yang jelly. Ini adalah bawaannya, soft jelly-nya. Terus apalagi? Udah nggak ada ya, udah kosong. Oke, jadi ini adalah list apa aja yang akan kalian dapat ketika kalian nanti beli HP yang namanya i11 Pro. Namanya mirip dengan iPhone. Oke, jadi ini adalah HP-nya yang kertasnya udah lepas dan di kertas ini ada keterangan. Jadi di sini ada keterangan volume, kemudian power lock, menu, home, dan juga tombol back. Dan karena udah lepas kita buang aja deh. Nah, di bagian belakangnya ini ada kertas lagi yang kertasnya ini ada tulisan kayak gini. First use charge for 20 hours. Oh, penggunaan pertama cas sampai 20 jam. Gila. Ini HP apa harus ngecas genset ini, kok lama banget ya. Karena HP sekarang kan itu udah ada fitur cut off dan fast charging juga. Jadi kalau dia mungkin plastiknya salah, kenapa kok harus cas 20 jam? 20 jam itu lama banget untuk sebuah HP menurut saya. Dan kita kletekin unboxing biar kayak ala-ala orang unboxing gitu ya. Bentar, biar fokus dulu. Wis, duh, kok masih ada tulisannya? Duh. Oh, ternyata ini double tulisannya ya. Oke, jadi kita lepas lagi ini juga. Nah, ini udah selesai. Untuk tampilannya lumayan, build quality-nya juga lumayan meskipun ini adalah plastik, bukan kayak iPhone. Bentar, saya bandingkan dulu sebentar ya sama iPhone. Nah, jadi kalau kalian lihat ini anggap aja ini kayak iPhone 11 KW ya. Tapi kalau iPhone 11 yang ori itu lensanya kayak lebih besar dan lebih bikin tripophobia. Kalau ini standar sih, nggak bikin orang takut. Kalau saya jujur aja saya ada kayak semacam ketakutan kalau lihat lensanya iPhone ini, tapi tetap saya pakai karena kan nggak pernah saya lihat. Karena kan saya lihatnya gini, nggak gini. Oke, jadi sekarang kita nyalakan sambil kita bahas desainnya. Mana power lock-nya? Ini. Woi, oke. Jadi nyalanya kayak gini. Dia bukan iPhone ya, tetap pakai Android. Welcome. Dan kalau udah nyala tulisannya welcome seperti ini, kayak keset. Oke, sekarang kita bahas dulu dari segi besarnya. Kalau besarnya dia agak lebih besar yang i11 Pro atau yang mirip dengan iPhone. Jadi dia lebih panjang. Kemudian kalau lebarnya juga dia lebih lebar. Kalau di selling point-nya atau di deskripsinya tadi 6,1 inch. Nah, bedanya kalau iPhone 11 Pro Max ini kan casing bagian belakangnya nggak bisa dilepas, tapi kalau ini dia bisa dilepas. Jadi untuk mencopotnya itu bukan dari belakang tapi dari depan. Ini harus kalian kayak dicukit gitulah. Seperti ini. Dia nanti akan kelepas seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat bagian dalamnya dia ada dual SIM card dan di sini ada slot untuk MMC. Kita mungkin pasang bonusan tadi. Oke deh, kita pasang dulu, ini kita matikan lagi dulu. Oke, sekarang udah mati, kita cabut dulu baterainya. Baterainya ini gede banget ya. Berapa mAh ini? Tadi katanya 4000 mAh. Wah, ini tulisannya ya, tulisannya. Saya nggak tahu kapasitas realnya, tapi kalau di sini emang 4000 mAh, tapi nanti kita cek juga di sistem atau kita pakai aplikasi biar kita tahu. Masa harga 800.000 dapat spek yang benar-benar 8 GB, kemudian ROM-nya 128 GB itu kayak gimana gitu. Terus habis itu ditambahin lagi nih MMC yang 32 GB. Nah, ini kapasitasnya 32 GB. Oke, sekarang kita pasang MMC-nya itu ada di sini. Berarti gini ya. MMC-nya ditaruh di kamera ya. Jadi MMC-nya itu nyelip di bagian di kamera. Berarti ini kamera lensanya satu dong. Ini gimana bongkarnya ini? Nanti aja kita bongkar lagi ya. Ini kita unboxing dulu aja untuk mengetahui hal aneh apa aja yang ada di HP ini, HP 800-an ribu ini. Oke, sekarang langsung kita nyalain HP yang namanya 11 Pro yang dusnya simple banget, putih gitu aja. Dan tampilan bootingnya itu seperti ini, welcome dengan warna orange. Ya mirip dengan keset lah ya, welcome. Sambil kita tunggu, kayaknya bootingnya lumayan lama, kita bahas HP-nya dulu. Nah, jadi di sebelah kanan ini ada tombol up and down, volume up and down. Dia udah mulai booting tapi kayaknya cukup lama. Di sini ada power lock and off dan juga untuk mematikan HP. Di sini ada mic
Kemudian di sini ada charging port micro USB. Di sini seharusnya speaker, sama ya kayak iPhone ya. Hampir sama lah. Tapi kalau iPhone lebih tipis, ini agak lebih besar. Kemudian di sebelah kirinya nggak ada apa-apa. Dan di sebelah atas ada audio jack yang iPhone harga 20 juta lebih nggak ada audio jacknya sama sekali. Dan nggak enaknya iPhone kayak gitu sih, karena kan saya sering pakai mic untuk merekam video dan ini nggak ada audio jacknya. Oke, jadi sekarang kita langsung lihat untuk spesifikasinya by system. Dan di sini sudah saya install beberapa aplikasi. Jadi sudah saya install karena saya adalah sering review laptop. Jadi ada CPU Z, AIDA, Antutu Benchmark, kemudian game-game Free Fire, Mobile Legend, dan lain-lain. Oke, jadi kalau di about phone-nya di sini tertulis modelnya itu namanya i11 Pro. Screen resolusinya tinggi banget, 2230x1080. Core-nya 10 core, chipnya pakai MTK 6595. Android versionnya 9.1. Agustus 2019. Oke, di sini jadi udah lumayan bagus di sistem ya. Nah, di sistem HP-nya internal storage-nya ini kepake 2,85 GB dan ada 128 GB. Jadi masih banyak banget. Memori RAM di manakah memori RAM? Nah, ini ada memori. Memorinya kepake 5,7 GB dan totalnya 8 GB. Apa mungkin sekarang kita coba untuk kameranya, triple kameranya ini apakah dia beneran ada 3 atau cuman kayak pajangan gitu aja. Nah, ini kameranya, kita coba untuk foto stick ini. Apakah ada kamera ultra wide dan lain-lain, kita coba potret. Sebentar hasilnya seperti apa. Lama banget mau preview aja. Nah, ini hasilnya ya gimana ya, masih bagusan HP yang kemarin saya review ya, yang 400 ribuan yang Lumix Phone itu. Dia hasil detailingnya masih dapet, ini kayak kurang gimana gitu kualitasnya. Kemudian dia juga nggak ada fitur seperti ultra wide, kemudian zooming juga nggak ada. Sebentar, kita coba masuk ke setting, kamera, capture number, picture size 18 megapiksel. Dia bisa 18 megapiksel. Dan dia ada ACE-nya atau stabilisernya on juga, nanti kita coba. Sekarang kita setting dulu. Dan kamera belakangnya itu cuma satu ternyata ya, nggak ada kamera wide atau kamera zoom. Padahal kalau secara fisik dia itu ada 3 lensa. Oke, jadi beneran nggak ada kamera ultra wide atau lain-lain. Sekarang kita coba untuk videonya. Video. Nah, ini yang katanya ada stabilisernya, coba ya. Stabiliser macam apa, kita lihat stabilisernya. Oke, udah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Dan dia nyimpennya aja kayak agak lama ya. Dan untuk preview video dan juga foto masuk ke galeri ini juga lumayan lama. Sekarang kita coba play. Gimana sih? Kita lihatnya gimana nih? Loh, gini aja deh. Ya, kayak gini guys hasil videonya. Dan menurut saya nggak stabil sih, nggak stabil sama sekali. Coba saya bandingkan dengan iPhone ya, meskipun bukan sesuatu hal yang apple to apple untuk dibandingkan, tapi saya cuma pengen membuktikan kalau stabilizer itu kayak gini. Nah, jadi meskipun saya agak cepat sedikit, hasilnya tuh kayak gini guys. Nah, jadi dia stabil. Bedakan dengan ini nggak ada stabilnya sama sekali. Dan untuk kualitas videonya juga untuk sekelas 18 megapiksel saya rasa sih kurang banget lah. Masih bagusan HP Lumix Phone yang harganya 400 ribu yang saya review kemarin. Oke, jadi sekarang kita coba cek apa lagi. Dan karena banyak kejanggalan, kita coba pakai CPU Z dulu deh. Saya nggak percaya kalau speknya ini beneran 8 GB, ROM-nya 128 GB, dan Android versinya 9.1 saya juga nggak percaya. 9.1 itu berarti lollipop ya. Nah, ini kok lama sebentar guys. Ini buka CPU Z aja lama. Nah, karena saya itu sering banget nge-review laptop pakai CPU Z, sekarang kita coba nge-review HP pakai CPU Z. Oke, di sini tertulis 10 core, arsitekturnya pakai ARM Cortex A7. Kemudian clock speed-nya sampai 1,3 GHz. Sebentar ya, ini kan di sini tertulis 10 core. Tapi kok cuman CPU 0 dan 1, berarti kan dia cuman 2 core. Dan CPU satunya udah tidak berfungsi, stop. Kok aneh nih CPU Z macam. Bentar, sekarang kita coba lihat di bagian device.
Jadi modelnya i11 Pro, manufakturnya Micell, hardware-nya MT6595, screen size 10,32 inch. 10,32 inch, ini nggak ada 10 inch. Wah ini kok ngawur banget ini. Screen resolusinya 1080 x 2230, density-nya 239 dpi, memori RAM 8 GB, bener. Available RAM 6 GB, jadi yang kepake sekitar 2 GB, internal storage 128 GB. Wah, ini CPU Z-nya sebentar ya, saya agak nggak percaya. Android version 9.1, OpenGL 2.0, batery 4000 mAh, bener nggak? Oh di sini ada keterangan 3943. Kemudian thermal. Oke, jadi karena di sistemnya dan juga di CPU Z itu bener, sekarang kita coba pakai aplikasi lain yaitu AIDA 64. Oke, manufaktur Micell bener, model i11 Pro, hardware MT6570. Nah, ini udah beda nih. Kemudian total memori 1 GB. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, install RAM-nya 1 GB dan dia diiklankan 8 GB. Yang 7 GB kemana? Yang kalau saya sih percaya sama AIDA ini ya daripada sistemnya Android dan juga CPU Z tadi, karena sekali lagi habis 800.000. Itu nggak mungkin RAM 8 GB, dan ya kalau memang beneran ada mungkin second. Kalau baru itu second pun mungkin penjualnya lagi mabuk amer, karena kalau 800.000 RAM 8 GB, storage-nya 128 GB, ya mungkin 1 juta ke atas lah kalau misal HP secina apapun. Kemudian untuk internal storage-nya ini cuman 4 GB, jadi bukan 128 GB. CPU kan katanya 10 core ya. Duh kan, dia cuma 2 core. Dia tadi sempat memanipulasi di CPU Z cuman 10 core, tapi yang terlist itu cuma 2 core. Nah, kalau di AIDA ini beneran ada cuma 2 core. Dan dia pakai SoC modelnya itu MediaTek MT6570. Kalau tadi itu 6595. Jadi saya sih percaya yang AIDA 64 ini. Display. Nah, ini screen resolution-nya nih. Kalau tadi kan 2000 x 1000 berapa gitu ya. Kalau DPI-nya sama 240 dpi. Screen resolution-nya saya percaya yang ini sih 480 x 960. Kalau yang tadi itu 2000 berapa, karena kelihatan guys, kayak layarnya itu gimana gitu kelihatan. Beda lah. Ini tuh kan kayak beda, dan dia katanya tadi juga AMOLED. Ini MELED, ini bukan AMOLED kayaknya. Kemudian kita coba cek baterai. Baterai ada keterangan nggak? Kemudian kita cek untuk Android-nya. Dia pakai Android berapa? Tuh kan, dia pakai Android 6.0 Marshmallow. Jadi bukan 9.1 atau Lollipop. Kayaknya udah cukup deh ya, karena selling point dia itu kan memori RAM 8 GB, Android 9.1, CPU-nya 10 core, yang ternyata cuma 2 core. Kemudian apalagi tadi screen resolusinya 2000 berapa, padahal cuma 400 kali berapa. Dan banyak banget kejanggalan yang katanya tadi di CPU Z itu 10 inch. Kemudian selling point 10 core di selling point deskripsi, dan di kardusnya malah 8 core atau 8 core. Nah, makanya kalau kalian menemukan HP Cina yang harganya nggak masuk akal, mungkin cuma 300.000 tapi RAM-nya 10 GB atau 8 GB, itu kalian harus tanya-tanya dulu lah, paling nggak lihat feedbacknya dulu kayak apa. Nah, tapi di sini saya udah menginstal beberapa game. Kita coba game Real Drum sebentar, apakah dia touchscreen-nya ini responsif. Kita paling fullin dulu. Delay. Oke, sekarang kita coba untuk game lain. Gamenya yang sering banget dimainkan adik saya itu Mobile Legends dulu lah. Apakah dia akan laggy? Dan kalau kalian tanya apakah saya sering main Mobile Legends, dulu sering. Dulu itu saya top global TV. Langsung aja kita play klasik. Dan untuk suaranya kayak gini guys, gak terlalu kenceng suaranya. Kedengeran gak kalian? Dia agak delay ya, agak gak responsif. Tuh, kalau kalian lihat saya muter, dia agak nge-lag lagi. Kalau satu aja bisa, tapi kalau misalnya saya dua gini, tuh kayak ada sedikit delay. Jadi cukup untuk Mobile Legends-nya. Sekarang kita coba main game lain. Kita main pakai mode Quest aja karena saya nggak punya akun Free Fire. Network connection error lagi guys. Oke lah, jadi ya udah, mungkin nanti akan kita coba bongkar HP ini. Dan dia wallpapernya iPhone banget, OS-nya iPhone banget. Harga 800.000 yang katanya RAM-nya 8 GB, internal memorinya 128 GB, dan turns out atau ternyata cuma 1 GB, dan internalnya cuma 5 GB. Kalau secara desain sih oke, menurut saya build quality-nya pun juga oke. Jadi meskipun dia bisa dicopot itu kayak rigid banget, jadi nggak flexing.
Jadi masih aman lah. Dan ternyata triple lensnya ini cuma ada satu kameranya. Dan ya harga 800.000. Jadi buat kalian pesan moral, pesan moral dari video kali ini, kalau ada HP baru ya yang dia menawarkan spek yang tinggi banget, apalagi itu HP dari luar negeri, HP dari Cina yang nggak pasti distributornya di sini, ya kalian harus bertanya-tanya dulu lah. Itu paling nggak kalian gimana ya jelasinnya? Paling nggak kalian itu ada rasa curiga, ini beneran kah? Kayak gitulah. Setelah ada rasa curiga, baru kalian browsing dulu di YouTube, misal ada reviewnya, kalian coba lihat. Dan saya pengen ada nama segmen baru di segmen ini. Yang intinya di segmen ini saya pengen cari HP-HP unik, HP-HP yang harganya di bawah 1 juta atau 1 jutaan dengan spek yang katanya itu spesifikasinya mewah banget tapi harganya murah banget. Dan untuk nama segmennya mungkin saya minta bantuan kalian, enaknya nama segmennya apa? Karena untuk HP jadul nan mempesona, rempon janda ini sudah ada dan ini akan saya review di next video. Kalau kalian tahu, ini adalah HP komunikator yang katanya anti sadap. Cuman jujur saya nggak pernah pegang sih ini dulu HP ini ya. Tapi nanti akan saya review di next video di segmen rempon janda. Nah, saya minta tolong kepada kalian nama segmennya untuk segmen yang ini apa? Ini bukan HP second, HP baru. Cuman HP yang nyeleneh-nyeleneh gitu lah. HP unik, HP yang bentuknya aneh, HP yang mengcopy pesaingnya kayak gini lah. Mungkin kalian bisa kasih saran nama segmennya apa. Dan buat kalian, apakah HP ini worth it dengan harga 800.000? Kalau misalkan kalian nggak expect, misal kalian udah beli ya, maksudnya kalian ketika membeli itu kalian udah tahu kalau HP ini bakalan nggak mungkin RAM-nya 8GB, 128GB, ya kalian nggak mungkin kecewa. Tapi kalau kalian berharap beneran dengan 800.000 8GB, internal 128GB, ya pasti kalian kecewa lah. Tapi kalau 800.000 cuman dibuat nonton YouTube, kemudian main Mobile Legends ringan, atau mungkin buat aplikasi ojol, ya boleh lah, karena secara build quality menurut saya keren sih. Dan ya kalau dibuat gaya-gayaan aja, ya lumayan lah. Oke, jadi cukup segitu aja video di kali ini, video yang belum ada nama segmennya. Semoga bisa membantu untuk kalian yang mungkin penasaran juga dengan HP ini, yang mungkin udah browsing tapi belum ada reviewnya, karena saya lihat belum ada yang review. Jadi semoga ini bisa membantu. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.